akhirnya gue sekarang udah bener-bener pengangguran. Mungkin secara tulisan 1 juta, tapi di tahun depan kan cuma tulisannya doang 1 juta. Gue ngeliat dong rekan-rekan gue ada yang 40 masih nyicil rumah, KPR belum selesai, ada yang benar-benar cuma ngandelin dari ini doang. Ya karena mereka udah ketemu platform lain buat pamer. Jadi udah tergiur tuh pas itu. Tergiur banget kan. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Oke semuanya, halo apa kabar? Balik lagi di sini Devin. Kalau ada yang pernah lihat podcast gua sebelumnya, jadi hari ini gua dapat kesempatan lagi untuk ngobrol sama Calvin. Halo Calvin. Halo. Iya, gua dapat kesempatan lagi untuk ngobrol, ya kan. Kebetulan hari ini gue yudisium, jadi hari ini gue lulus, hari ini gue official ya, akhirnya gue udah nggak kuliah lagi, akhirnya gue sekarang udah bener-bener pengangguran. Oke, gue sekarang Tapi kan lu udah lulus ya, selamat lah. Oh iya. Lulusan apa sih? Lulusan sipil, gue teknik sipil. Oh, teknik sipil. Teknik sipil, baru lulus gue. Ya, jurusan susah lah itu. Iya. Harusnya lu bangga sih. Iya, makasih lu. Tapi gue thank you banget karena gue merasa sedikit spesial karena gue lulus diselamatin langsung sama aludinya ya. Jadi gue thank you banget ya udah diundang lagi ke sini gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gue kan datang ke sini diundang sama Kavin, kita pengen ngobrol ya. Jadi sebenarnya yang pengen kita obrolin itu adalah gue kan baru lulus nih. Iya ya kan. Nah, tentunya lu pernah ada di posisi gue juga dong. Betul. Baru lulus ya. Betul. Kan? Nah, gue juga sekarang lagi pasti mau meniti karir lah, ya kan. Ya kan nanti endingnya pasti gue pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen nikah dong, ya kan. Ya lu pacar udah ada belum? Waduh, kalau pacar sih gue belum ada, kecuali kalau lu mau. Udah lah. Oh iya, segila. Udah lah. Ya, jadi ya kalau lu udah ada kenalin gue. Ya gitu ya. Nah, jadi kan apa sih lebih ke kayak gimana sih nanti kalau misalnya gue untuk mengachieve itu, apalagi kan sekarang gue literally baru lulus ya kan, gue nggak pernah yang namanya memanage uang sekian banyak gitu kan. Nah kalau dari lu sendiri nih, kira-kira nih bagaimana tips seorang mahasiswa baru lulus ya kan, bahkan berarti udah bukan mahasiswa lagi, pengangguran berarti kan lagi nyari kerja kan, bagaimana lu ngasih nasihat ke diri lu yang pas lagi dulu lu baru lulus gitu. Kalau dari lu tuh kira-kira gue pertama mesti ngapain sih, kedua mesti ngapain sih gitu. Ya. Kalau dari lu gimana? Tergantung sih. Kalau mungkin yang pertanyaan yang paling sering gue tanyain dulu ya, sama ngobrol sama teman-teman, ya lu maunya apa? Nggak tahu, ya lu maunya apa? Yang terdekat gue ya? Iya. Gue sih sebenarnya ya, gue pengen punya usaha sendiri. Kalau dari lu, angkatan corona pusing kan lu mau bikin usaha sendiri? Iya itu makanya karena lagi corona kan jadi pusing kan, bingung kan mau bikin usaha sendiri kan. Tapi di satu sisi gue juga tahu kan, gue baru fresh graduate, gue belum punya skill set gitu. Jadi mungkin gue kerja dulu, tapi setelah kerja dengan sekian lama waktu, ya yang terdekat gue pengen punya usaha sendiri gitu. Oh. Nah pertanyaan gue gini, ini yang menarik. Lu capek-capek kuliah di sipil, kenapa nggak lu kerja di dunia konstruksi dulu atau apa? Kenapa nggak gitu? Gue nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya sih. Gue nggak menutup kemungkinan, cuman kebetulan pas lagi gue kuliah gue merasa kayaknya gue lebih cocok di sini, ya kan? Karena gue masih punya advantage gue adalah gue punya umur kan, gue baru lulus kan. Ya. Makanya gue ngerasa gue butuh explore dulu nih. Gitu. Tapi gue nggak menutup kemungkinan gue kerja di sipil juga, nggak menutup kemungkinan. Cuman gue pengen explore juga gitu loh, supaya gue bener-bener tahu kalau gue sebenarnya tuh cocoknya di bidang apa gitu. Itu kalau dari gue sendiri. Ya, cuma balik lagi ya ke pertanyaan tipsnya ya. Kalau gue bisa balik ke masa kuliah gue ya berarti ya. Masa lu baru lulus. Masa gue baru lulus. Lu bakal manage uangnya gimana gitu? Ya dulu kalau dibandingkan gue lulus itu kere bos.
Ya carry lah, masih belum punya duit maksudnya. Duit sih ada, tapi maksudnya ya bukan yang sesuatu yang bisa lu banggakan. Lu habis itu petang tentek membuka usaha jelas enggak. Ya dulu jualan-jualan juga ada, cuma maksudnya kan nggak not business size to break for lah, gitu. Ngerti ya maksud gue. Jadi ya obviously ya gue nyari kerja dulu sesuai jurusan. Kalau emang masih niat di jurusan itu, terus kalau apa ya itu mulai ngatur lah. Gue maunya apa aja. Makanya that's why tadi gue nanya lu maunya apa aja. Karena jujur-jujuran aja, kalau lu mau yang tadi lu sebutin itu lu maksudnya itu udah sencip sih. Itu mahal. Yang lu mau itu mahal. Dan nggak tahu ya, pertanyaan lanjutannya adalah ya emang lu mau bisa achieve itu kapan? I don't know. Berarti yang pertama gue mesti set dulu gue maunya apa. Yang kedua gue mesti tahu dulu kapan gue pengennya, gitu kan? Ya. Oke. Karena gini bos, sekarang di dunia kerja ya, orang makin susah entry-nya, lu bisa masuk kerja tuh susah karena apalagi lu fresh graduate dan pengen belok dari jurusan lu. Ngerti nggak? Jadi ketika lu belok dari jurusan lu bener-bener akan dianggap oleh, gak usah muluk-muluk ya, lu kan lulusan sipil, ya kan? Lu mau kerja di mana? Restoran. You doesn't even know about that, man. Lu akan dianggap seperti itu. Ya itu basically kuliah lu langsung gak guna. Oke. Iya kan? Oke. Nah ketika kuliah lu sudah makin tidak relevan, which is berarti akan berpengaruh dengan salary lu. Beda cerita kalau di kuliah lu sambilan ngapain, beda tuh. Itu masih ada sesuatu bahan yang lu jual. Ini kan, nah ini pertanyaan gue ke lu ada waktu kuliah lu ngapain aja? Gue kuliah doang sih, paling magang-magang doang gitu. Nah magangnya apa? Berhubungan, nah in first place kenapa lu pilih magang itu? Karena duit doang atau karena apa? Karena mengisi waktu kekosongan gue sih. Berarti basically lu cuma pengen nyari duit jajan tapi nyari duit jajan tambahan. Tapi nggak kepikiran sama ngisi waktu luang. Ya, tapi nggak kepikiran buat kalau ke industri itu sih nggak nyampe. Ya, ngerti kan maksud gua kan. Iya, berarti lu nggak mencoba, gue jaga-jaga inilah industri yang gue cicil-cicil gitu. Berarti enggak ya? Enggak sih. Ya itu salah satu tips yang gue bilang, apalagi di zaman yang makin kompetitif ini ya. Basically ya kita anak muda, apalagi kalau bukan COVID. Bukan COVID. Gini, keselak dong tadi. Jadi gini, nggak bisa cuma satu skill set lu andelin. At least that's what I've been through ya, yang dan gue lihat di dunia kerja. Jadi kan waktu itu dulu gue di sipil, ya kan. Gak ada yang salah sama dunia sipil, tapi kan begitu lu masuk lu pasti ke kantor dong, lu pasti temenan sama teman-teman lu, your coworker lah, ya kan. Di situ gue melihat umur yang 40, ya nggak usah sebut nama lah ya, umur 40, tapi tahu dunia konstruksi tahu, tapi tahu soal finance, tahu soal apa-apa nggak tahu sama sekali. I don't want to be that guy. Okay. It's terrifying for me because kalau something happen with my work atau whatever it is, gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sebenarnya itu sebenarnya itu juga concern gue sih, terutama yang soal finance ini ya. Karena gue juga pernah ketemu orang yang dia pas itu gue ngobrol sama dia jauh lebih tua dari gue ya kan. Dia ya sebenarnya nggak tua-tua banget juga sih. Berapa? 40-an. Oh ya. Ya nggak tua-tua banget kan. Early 40. Early 40s ya kan. Sebenarnya nggak tua-tua banget kan. Gue ngobrol sama dia dan dia itu ada di posisi di mana dia cerita sama gue, harusnya gue mulai lebih dulu. Dia bilang gitu. Benar. Nah dia bilang sama gue mulai lebih dulu. Kenapa? Karena di saat gue 20s, dia bilang di saat gue 20s gue terlalu sering leha-leha gitu kan. Akhirnya ketika gue harusnya 30s bisnis gue udah running, gue udah bisa fokus ke bisnis gue itu tidak terjadi gitu.
Terus pas lagi udah 40s kayak dia sekarang, 40 sekarang, gue baru mulai untuk ngerintis lagi bisnis gue. Sedangkan gue udah ngeliat teman-teman gue bisnisnya udah running, udah semi running, bahkan udah bisa setengah ditinggal gitu kan. Nah jadi itu salah satu faktornya kenapa akhirnya gue mikir gue mesti cepet-cepet explore dulu. Gue bisanya apa, maunya apa gitu kan, pengen di bidang apa gitu. Nah itu gue pengen cepet-cepet tahu dulu itu. Nah supaya nanti ketika saatnya gue bisa fokus di tertis itu, gue pengen fokus untuk ngembangin bisnis gue bisa. Nah itu sih sebenarnya sih kalau dari gue sih. Nah cuman kan untuk menuju titik kita di mana nanti di tertis ini kita pengen bikin bisnis, kan kita mesti adjust dong. Kita kan mesti nggak bisa cuman kayak kerja dapat gaji terus saving doang. Apalagi yang sekarang ada yang namanya inflasi. Ya kan duitnya kalau uangnya lu taruh di bank tergerus inflasi ya kan, yang tadinya value-nya mungkin secara tulisan 1 juta, tapi di tahun depan kan cuman tulisannya doang 1 juta tapi value-nya udah nggak 1 juta lagi ya. Ya kan itu kan tergerus inflasi yang pertama. Yang kedua kan kita kan mesti cari source of income yang lain caranya ya kan. Kita nggak mungkin cuman kerja biasa doang kan, kita nggak mungkin bisa nyicil untuk dapat ngebuat bisnis sendiri kan. Nah makanya kalau misalnya dari lu nih, tipsnya gimana caranya? Oke nih kita kerja. Nah terus gimana caranya nanti kita kerja, uangnya ini kita manage supaya nanti di tertis nanti gue bisa nih, gue bikin bisnis. Nah kalau dari lu gimana? Oke. Kalau kayak gitu. Kalau dari gue ya jujur-jujuran aja ya. Setelah gue jalanin, jadi balik lagi ke yang masa gue baru mulai masuk itu. Iya. Ya, gue gak muluk-muluk lah, gue orangnya termasuk yang realistis. Yang penting ada duit dulu deh gue, duit masuk dulu deh. Oke, yang penting ada duit dulu. Terus yang penting gue tahu diri dulu lah, gue kerja sama orang dulu lah. Karena waktu I know kan. Tapi kalau gue boleh nanya nih, emang dulu pertama lu ngawal manage uang lu, pertama nih, lu pertama kali mulai yang namanya, gue manage uang gue segini. Itu pertama kali pas kapan? Ya SMP sih. SMP. Itu. Tapi itu gue goblok lah. Kenapa tuh? Ya mungkin dibilang goblok sih nggak terlalu ya. Ini biar orang menilai aja ya. Dulu kan gue nggak ngerti sama sekali. Zaman SMP tuh berarti tahun berapa? Ya 2000-an early lah, 2000-an something lah. 2000-an 8 something lah. Ya kayaknya segituan lah ya. 2008 something. Ya gue SMP cuma ngeliat mak gue kerjaannya ke toko emas beli perhiasan mulu. Nah ya kan. Ya, gue cuma ngeliat. Sebenarnya waktu itu nggak ada pikiran yang gimana banget ya. Gue boleh lah. Gue pakai duit. Gue hemat duit. Jajan sekolah gue nabung buat beli emas. Udah that's it. Tapi ya makin kesini makinnya, aduh saya mah coba kalau gue nitip saham siapa sekarang gue udah bagus banget tuh. Ya gitu. Ya itu sih. Cuma ya anyway ya. Kalau dulu dipping dulu what do I know better kan. Gitu. Oke. Gue juga dulu pernah denger lu pernah punya bisnis juga kan dulu pas lagi kuliah. Oh iya itu ya. Nah terus apa yang lu lakukan dengan hasil uang itu? Apa yang lu manage-nya gimana dengan uang itu? Gue putar lagi. Apa yang lu lakukan pas itu? Gue putar, jadi ya misalnya udah dapat duit misalnya 10-an something ya gue putar aja lagi, gue jualan lagi, putar-putar omset doang. Lo tambah jualan terus lah. Tapi waktu itu ya belum kepikiran ya sampai invest something belum. Nah, otak gua nggak kesampaian lah. Otak gua nggak kesampaian. Apa titiknya sampai akhirnya kayaknya gua mesti invest sih. Nah, itu titiknya apa pas itu? Titiknya, gua mikir waktu itu kan singkat cerita kan lulus tuh. Terus waktu itu. Berarti singkat cerita lulus kayak gua sekarang dong lulus juga kan? Bukan. Atau beda? Kayaknya I jump too far. Jadi kan gua waktu itu jadi ketua himpunan itu juga. Iya, kuliah juga. Nah habis itu bisnis gue berantakan tuh gara-gara nggak fokus. Ya kan. Jadi singkat cerita akhirnya ternyata gue lebih memprioritaskan tanggung jawab gue sebagai ketua. Habis lulus. Nah lulus kan kayak kata-katanya kayak ibarat tuh kalau lu cicilan rasanya gue nggak ngerti sih, maksudnya rasanya apa, buang air besar selesai tuh kayak gitu. Lega lah ya ibaratnya, fresh new start lah. Fresh new start. Nah terus, itu gue mulai tuh kayak gue bilang tadi, gue nggak mau mulu kerja. Oke. Ya kan. Perusahaan nggak usah gue sebut lah ya. Perusahaan di suatu perusahaan
kerja ya itu tough kan. Terus gaji fresh grad berapa sih? Paling gua waktu itu tapi gue disclaimer dulu nih, nggak apa-apa dibongkar angkanya. santai lah itu santai. Oh iya. Itu kan dulu juga lagi ya. Oke. Nah habis itu dulu waktu pertama kerja banget ya cuma berapa Fort Mill doang kan. Oke. Fort Mill doang. Ya di situ gue mulai mikir anjir gak lucu nih, gue kerja bertahun-tahun gaji ya kalau karyawan kan lu naik berdasarkan your skill set atau dan berdasarkan inflasi dari inflasi. Yeah. Paling yang naik cuma tahun dari 8 to 10% kan kalau cuma ngandelin year to year doang kan. Nah gue mulai mikir lah gak lucu nih. Iya. Gak lucu gue cuma ngandelin kerjaan di mana kerjaan kalau bos lu nggak mati atau bos lu nggak dipindahin atau dipecat or something, ya lu never get your promotion. Nah itu salah satu concern gue, makanya gue nanya Ya kayak probabilitasnya gitu. Ada, tapi ya apa namanya ya gue juga manusia yang realistis kan. Gue mikir lah anjir ini nggak lucu duit segini sementara gue mau nikah gini-gini nggak bakal bisa. Nah itu ya nggak, maksudnya angkanya waktu itu tinggi-tinggi semua kan, nikah berapa ratus juta apa ini berapa ratus juta. Iya. Mulai mikir dong. Bener. Kalau cuma ngandelin kerja terus gue ngeliat dong rekan-rekan gue ada yang 40 masih nyicil rumah, KPR belum selesai, ada yang benar-benar cuma ngandelin dari ini doang. Day to day basis sih. Ya gue nggak mau jadi orang-orang tersebut, sorry aja ya, respect to them, tapi maksudnya ya gue nggak mau, I don't want to be that guy, I don't want that gitu. That's why gue mikir wah ini gue harus cari cara gimana caranya gue keluar dari minimal gue mesti ada sesuatu yang bisa bantu pemasukan gue tambah masuk. That's why waktu itu gue kepikiran ya udah gue coba invest, terus gue coba kembangin diri, skill set gue apa. Oke. At least kan waktu itu nggak se-sophisticated sekarang kan. Gue maksudnya mungkin ya karena pertama-tama baru mulai, jadi gue yang kepikiran waktu itu pokoknya gue sebulan ya gue beli buku deh whatever, yang penting tuh buku fungsinya buat supaya gue upgrade ilmu lah. Ya ngapain dari yang bego jadi naik dikit lah. Oh iya. Naik dikit lah jadi lebih tahu dikit lah. Minimal gue mikirnya nggak mulu-mulu, yang penting nggak bego-bego amat lah gitu loh. Ya kan. Nggak gue targetin tuh. Terus sama invest juga dulu gue mulai karena mungkin takut juga, gue orangnya termasuk konservatif. Lu tau gak gue mulai berapa? Dari 100.000 doang. Pertama kali invest tuh? Iya. 100.000? Iya. Ya abis itu ya karena kenapa teori gue cuma 100.000, gue mikir ini duit gue capek-capek gini, minimal gue harus ngerti cara muternya, cara investnya, baru gue taruh gede. Itu teori gue sampai sekarang masih berlaku. Bisa nggak gue ngomongnya, intinya lo ngomongnya sebelum gue bisa memanage 100 miliar, gue harus bisa manage 10 dulu. Ya. Sebelum bisa 10 miliar 100 juta dulu. Sebelum 100 juta 10 juta dulu. Sebelum 10 juta 1 juta dulu, sampai yang paling minimal 100.000 dulu lo harus bisa. Baru akhirnya lo tambahin porsinya lah gitu. Kalau di case-nya gue berpikiran seperti itu. Kalau di case-nya gue. Oke. Ya karena kan gue bukan dari anak konglo yang langsung hidup tajir kan. Gue ya dari orang tua biasa, dari keluarga menengah biasa. Gitu. That's why semua itu duitnya pun bukan duit gue sendiri. Gak ada margin trading bla bla bla, itu gak ada. Gitu. That's why ya gue juga bukan anak sultan lah. Maksudnya pertama kali belajar langsung 1 miliar. Gak ada. Oh iya. Gue kayak pakai 100.000 sekedar biar tahu dulu. Nah habis itu mulai tuh di situ mulai kayak menghasilkan kan. Wow, bisa nih, it works nih. Baru di situ gue mulai agresif banget. Maksudnya mulai di situlah agresif banget gitu. Oke. Sampai sekarang berarti ya? Sampai sekarang. Nah, biasanya nih pertanyaannya menurut gue sih menarik ya. Biasanya orang tuh selalu kalau misal kita ketemu narasumber, wah kamu achievementnya apa, the biggest investmentnya apa gitu kan. Nah kalau dari gue sih, gue pengen tahunya nih, what is your biggest regret in investment? Kalau dari lu gimana?
Ada nggak sih lu kayak, oh gue mess up nih, kayaknya ini salah nih gue nih? Terlalu percaya orang. Oh, Terlalu percaya orang. oke. Emang pas itu lu investnya gimana tuh? Dibilang invest sih enggak juga ya. Ya invest lah, you could say that lah. Cuma maksudnya intinya decision gue bukan karena emang gue berpikiran oh gue dapat logika yang makanya gue investasi, enggak sih. Karena gue pure ya apa namanya ya udahlah percaya aja. Oh mungkin, oke. Ya cuma ya apa? Adjustment-nya kurang objektif mungkin. Ya kurang objektif. Oh. Sebenarnya dibilang rugi sih ya cuma eventually kit doang lah. Oh, Rugi sih enggak. Rugi sampai yang minus 50 sih enggak. 50% gitu minus enggak sih. Gitu. oke. Cuma ya rugi ada. Waktu itu kan ya, kebetulan joinan. Joinan investment kan. Terus ya things happen habis itu ya gatot gitu. Oke. Ya kalau pikir bahkan hilang semua deh. Hilang semua ya? Hilang semua. Oke. Cuma ya anyway ya udahlah. Namanya juga proses kan. Oke. Gitu. Sekarang kan tetap masih invest dong. Iya pasti lah. Iya kan? Pasti lah. Nah kalau lu kan tadi nanya sama gua, goals lu terdekat apa gitu. Nah kalau dari lu sendiri goals lu terdekat apa? Dulu ya. Kalau dulu ya itu. Gue nggak mau muluk. Intinya gimana? Gue cuma mikir simpelnya. Gimana caranya supaya invest, maksudnya minimal duit invest gue itu gue nggak perlu kerja. Maksudnya amit-amit gue kena cut or bisnis gue fucked up. Ya udah, I'm still doing fine. Gitu minimal nih bulk of this investment bisa hidupin. Oh bisa. At least gue gak perlu ngelepotin siapa-siapa lah. Oke. Itu bisa buat lu sustainable untuk beberapa saat sampai lu ketemu kerjaan lagi gitu lah. Tuh, atau enggak ya sampai bisa bangkit lagi lah. Iya. Soalnya kalau kayak tadi lu cerita ya, itu sebenarnya sesuatu yang pas itu sempat bener-bener bikin mikir banget ya. Pas itu, walaupun pada saat itu gue belum lulus ya, tapi gue udah kepikiran itu. Ya itu adalah ya uang merit coy. Ini sebenarnya bukan cuma tentang uang merit doang sih. Iya, maksudnya ya memang sebenarnya nggak cuma itu, tapi kan kalau kita mikir-pikir kan kayak uang merit aja sekarang ya kalau Covid mah kagak ya, lain cerita lah ya. Kalau Covid kan bisa sebudget-budgetnya kan. Covid jujur ini blessing in disguise kali ya. Blessing in disguise ya. Ya kalau buat pasangan muda sekarang yang udah pengen ngebet nikah, gue rasa ini mau super. Dan karena kan sekarang orang mungkin udah kekinian gak sih, merit nggak mau yang terlalu ribet-ribet banget gak sih? Iya kan? Ya karena mereka udah ketemu platform lain buat pamer. Iya iya sih. Jadi kayak gitu sebenarnya kan. Yang pertama mungkin struggle-nya kita, tapi quote on quote ya bukan dalam kondisi corona lah ya. Kalau lu nggak dalam kondisi corona kan berarti merit kayak tradisi biasa aja dong ya kan, kayak tradisi pada umumnya. Pada saat itu kan gue mikir kan, gue kan pada saat itu nggak mikir kayaknya gue merit pas lagi corona, kan gue nggak bisa prediksi corona kan. Ya, siapa juga yang bisa nebak lah. Iya kan, iya. Jadi maksudnya yang ini kita bikin skenario-nya nikahnya dalam situasi biasa gitu kan. Nikah dalam situasi biasa aja itu, gue pas itu sempat survei loh. Padahal gue belum, cewek aja belum ada gitu. Gue cewek aja belum ada, tapi gue survei, gue cari tahu. Itu lu 100-200 aja itu hitungannya udah murah banget gak sih pada saat itu? 100-200 aja. Wah, iya. Iya kan, hitungannya udah murah kan? Iya, itu murah. Apalagi ya kalau misalnya ini gue disclaimer dulu ya, kalau gue kan kebetulan kan etnis Tionghoa ya kalau gue ya. Kalau etnis Tionghoa sih pasti tahu lah ya namanya tradisi kayak temennya bokap yang ini harus diundang, temen nyokap ini harus diundang, semua keluarganya banyak banget nih, sepupu yang ini kan banyak banget tuh kan. Baru keluarganya bisa ratusan kan, apalagi sama undangan gitu kan. Itu aja udah mahal banget. Terus kan nikah itu kan bukan ending kan, nikah itu kan mulai kan. Iya kan? Iya benar. Ini muka-muka orang lagi ngumpulin duit. Lagi ngumpulin duit merit nih kayaknya nih. Ini kan nikah kan bukan ending kan, nikah itu mulai. Ini gue lagi mulai keluarga gue, bukannya ending dari suatu hubungan pacaran, enggak gitu kan. Ya kan, lu mesti beli rumah, udah pasti, ya kan, karena kan itu satu. Yang kedua, lu mesti beli kendaraan,
itu udah pasti, ya kan? Betul. Kendaraan, rumah, ya kan? Ya. Abis itu lu mesti kasih makan istri. Ya kalau misalnya istri kerja, Ya syukur kalau istri kerja. syukur, ya kan? Syukur. Walaupun kan gitu kan, tapi kan tetap kita kan ada kasih kan, apalagi kan sandwich generation kan. Orang tua dikasih juga. Sebenarnya it's not a bad thing ya. Kan gue kadang-kadang yang suka gue bingung tuh sama narasi-narasi yang dibawa oleh beberapa orang ya. Yang bikin gue nggak suka, what's wrong with sandwich generation? Coba gue tanya lu deh. Sebenarnya yang salah kok lu ngasih duit ke nenek lu, bokap lu, nyokap. Menurut gue apa yang salah dari itu? Sebenarnya mau gue highlight bukan itunya. Yang gue nggak suka tuh narasinya gitu. Kenapa selalu dia bawa seakan-akan it's a bad thing gitu. Oh. Kalau gue sebenarnya tuh maksud gue tuh bukan it's a bad thing-nya, tapi maksudnya karena itu adalah kewajiban kita sebagai anak, kita kan mesti dong keluarin uang itu dong, ya kan? I think it's not about money. Ya ini kan lu maksud gue gini lah. Ini is not about money yang dalam artian gini. Ya ini just my opinion ya, terserah sih orang mau mikir apa. Ya bagi gue kenapa narasinya harus selalu duit. Ya lu bisa aja kok ngajakin bonyok lu keluar kota gitu atau liburan lah, something like that. It's not all about money, man. Emang mereka itu lu building management lu tiap bulan ngasih duit, lu harus ngasih duit kan? Nggak gitu. Iya tapi maksud gue tuh gini loh, maksudnya itu semua kan lu mau jalan-jalan mau apa kan tetap butuh biaya dong. Betul ya kan? Cuma maksudnya ya itu mungkin yang perlu lu saya sekedar reminder buat lu aja ya. Maksudnya ya nggak semuanya tentang duit, dan I'm sure your parents pasti mikirnya gitu. Belum tentu lo dia mau terima duit lo. Terus kan ada lagi tuh, nanti lo kalau udah punya bini, punya anak, ya anak lo mesti lo sekolahin. Ya iyalah. Iya dong. Bahkan pas itu gue pernah baca di artikel mana gitu, inflasi uang sekolah anak itu di atas 10%. Gue nggak tahu sih, gue nggak ngikutin. Nah itu pas itu gue pernah baca di mana ya, gue lupa, ada di satu artikel yang dia bilang inflasi uang sekolah anak, atau gue denger podcast orang ya kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Gue masih nggak ngikutin. Inflasi uang sekolah anak itu di atas 10%. Gila. Lu bayangin ya, oke, let's say lu punya anak nih, terus lu pengen dong anak lu dapat pendidikan yang terbaik dong, lu masukin lah private school, National Plus, ya kan, 2 juta gitu uang murah per bulan. Itu seingat gue murah. Quote on quote cerita teman gue sih murah. Oke, ya 2 juta ya kan. Lu bayangin men, kalau misalnya inflasinya di atas 10% per tahun, berarti tahun depan nih uang sekolah anak lu tuh bisa berubah dari 2 juta. Kalau di atas 10% berarti bisa di atas 2 juta jadi 2 juta 200. Di atas 2 juta 200 udah punya waktu setahun. Naik aja. Nah gimana tuh kan? Ya kan? Nah kalau kayak gitu gimana gitu kan, pusing kan. Nah kan kebetulan nih relatable banget kan, lu juga sendiri kan pasti pengen lah, ya kan? Pengen apa nih? Iya pengen merit dong kan, ya kan? Oh iya ya kan? Memang itulah, itu kan kita jangka terdekat ini kan, dekat-dekat ini mungkin lu pengen merit ya. Betul. Strategi apa yang lu terapkan supaya lu akhirnya bisa meng-afford meritannya? Lu nggak pengen merit sekarang? Kan sekarang di COVID. Jujur itu ada sih pembicaraan itu. Oke, jadi kita korek akhirnya dia pengen merit ya. Maksudnya kan terakhir ada tuh di sebelah mereka cuma tawarin all in 75. Tunggu, ini dapat 100 packs. Kita sekarang di mana? Jangan kasih tahu lah kan. Oh. Ada lah pokoknya di sebelah lah, di sana lah ya. Iya. Jujur itu sebelah waktu. Dan ini dia di Instagram kok, saya rasa kalian udah bisa figure out sendiri. Oke, bisa figure out sendiri. Kenapa tuh? 75 all in. 75 all in. 100 packs. Oh. Anjir. Jadi udah tergiur tuh pas itu. Tergiur banget kan. Oh, udah tergiur. Ada yang sampai 30 juta doang, tapi ya bukan di hotel yang gimana banget sih. Cuma yang maksudnya tetap aja, Tapi maksudnya di saat corona lu bisa merit secara proper dengan harga segitu, oke kan maksudnya? Banget lah. Oh iya. Banget lah. Iya. Maksudnya ini bukan perkara gue pelit ya, karena disclaimer nih dia nggak pelit ya. Maksudnya disclaimer dulu. Bukannya gimana bos? Maksudnya apa tuh? Ya mikir juga lah. Maksudnya memang nikah itu sekali seumur hidup, memang betul. Dan itu memang hari bahagia di mana lu semuanya yang datang itu buat merayakan hal itu. Iya, jadi semuanya harus nyaman. Bener sih. Cuma ya maksudnya kan
ya kayak kata lu tadi bilang, nggak akhir gitu. Besok kiamat, ayo kita pesta pora dulu ya kan, kayak gitu. Ini baru mulai gitu. Ya gue juga nggak gila juga lah, masa gue nikah habis itu ya tinggal di bawah jembatan kan nggak mungkin. Nah iya. Maksudnya bukan di bawah jembatan lah, kasar banget, sorry ya. Maksudnya kayak nggak punya duit lagi buat tinggal atau buat expense lain kan nggak mungkin kayak gitu. Iya. Gue masih orang waras juga lah. Gitu. Nah makanya nih gue nanya nih sama lu nih, strategi lu untuk ngumpulin supaya lu bisa dapetin aset rumah, terus bisa sampai nanti lu mau merit, sampai nanti mungkin lu pengen punya mobil, mungkin mobil lu pengen CR-V gitu. Nah lu strategi lu untuk arrange ini semua gimana? Nah kalau dari lu portofolionya lu bagi berapa persen gitu? Kalau sekarang 25 each industry. Each industry dalam arti? Jadi ya ada yang di saham, ada yang di SCF, ada yang di peer to peer juga ada yang di obligasi yang SBR, terus ORI bla 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 itu, ada yang di berapa persen gak terlalu banyak. Gue masuk di cryptocurrency lagi. Oh, lu ada di kripto juga? Iya. Itu gue bagi. Ya gue seperti itu. Gue cuma selalu bilang satu. Intinya gue nggak mau sentuh duit itu unless buat hal-hal yang emang gue nggak bisa afford. Maksudnya nggak bisa afford dan emang beneran gue butuh. Udah, that's it. Sisanya gue nggak mau sentuh. Berarti masuk sono, gulung, tapi jangan diambil lagi kecuali kalau emergency gitu. Iya. Dan itu kan sebenarnya lu kalau kita lihat kan diversifikasi jenisnya cukup banyak deh ya. 4 ya berarti. Apa aja tadi? Saham, obligasi, kripto, SCF, kripto, peer 5 lah ya. Peer to peer 5. Sama ORI ya, itulah yang 5 something lah. Obligation ya. Iya. Iya, oke. Nah, lu dengan 5 ini kenapa akhirnya lu bagi ke 5 ini, dan mungkin setiap sektor mungkin lu punya tujuan berbeda-beda nih. Betul. Nah, kalau lu itu sektornya gimana? Yang kayak mungkin yang ini tujuannya sebenarnya buat ini, yang ini tujuannya buat ini. Kalau dari lu tujuannya itu buat apa? Dibagi ke 5 itu. Ini gue simplify aja ya. Karena terlalu ribet kalau bener-bener gue jelasin sampai bawahnya. Jadi ya gue mikir simple. Ya udah. Intinya sebenarnya yang hal paling urgent itu bukan urgent sih. Right now juga soalnya kondisinya kalau menurut gue pribadi itu kan pas buat beli hard asset kan, cold asset kan. Oke. Ya kayak misalnya aset tak bergerak lah, kayak rumah, tanah itu. Ya harapan gue udah cicil aja KPR tapi pakai duit investment itu. Jadi cash flow yang dari investment itu lu pakai untuk bayar cicilan gitu. Iya. Daripada gue masih pusing, anjir gaji bulan ini langsung potong sini, mati ya gue kalau kayak gitu. Ya gue gak gila juga lah bos. Ngerti kan maksud gue? Jadi lu ibaratnya kayak buka keran baru untuk nutupin cicilan lu itu. Jadi minimal cicilan lu itu kayak cicilan yang penting ya. Gue disclaimer, cicilan yang menurut gue penting dan emang buat long term. Gue nggak cicil buat something yang kayak cuma kayak beli PS5 lah. Iya maksudnya. Ya kayak tadi lu bilang kan, aset mati itu kan, ya kan? Kayak lu nyicil, berarti lu untuk lu nyicil rumah lu bikin create cash flow dari investment lu itu. Betul. Terus lu tutupin untuk nyicil beli rumah itu. Iya, nyicil nikahannya something lah, all of it lah. Yang gue mau semua gue kayak gitu ya. Jadi ya at least maksudnya ya kayak tadi gue bilang, misalnya bisnis gue going bad, cuma itu investment, duit investment itu bukan duit bisnis gue, beda lagi ya. Kayak gue tadi gue bilang, gue mikirnya simple. Intinya kalau bisnis sama kerjaan karir gue goes bad, at least cicilan gue tetap jalan lancar gitu. Gue nggak mau tiba-tiba tiba-tiba something happen, cicilan terus tiba-tiba semua stop gitu. Ya mati lah gue. Iya. Mati lah gue. Oke, jadi itu strategi lu supaya itu keep running terus. Jadi itu bener-bener definisi lu beli rumah pakai dibayar orang dong. Iya. Iya kan? Iya dong. Iya kan ya, ibaratnya yang beli yang bayar cicilan rumah lu ya berarti hasil dari investment lu yang sebenarnya itu bisnis orang lain ya kan? Iya, quote unquote sih sebenarnya begitu. Cuma ya bukan dari hasil. Tapi gue nggak bohong ini. Tapi gue nggak bohong ini know-how yang cukup bagus sih. Karena ini know-how-nya bukan know-how gimmick kayak di tempat
yang biasanya kita denger ya, tapi ini beda sih, ini cukup menarik sih. Masa sih? Perasaan I think is common sense lah orang mikir kayak gitu. Oh, untuk yang investment ini ya? In my mind at least gue berpikir, kayak gue rasa semua laki-laki akan ujung-ujungnya berpikir, I don't know. Oke. Gak tahu, gue sih merasanya ini kayaknya lumrah yang dilakukan masing-masing orang gimana. Oke. Gue sih merasa kayak gitu. Oke. Tapi itu bisa gue tarik banget sih. Berarti gunakanlah cash flow investment lu untuk bayar cicilan-cicilan itu ya. Menarik juga sih. Iya, saya gue ya sekarang ya gue bukan tipe orang yang maksudnya sosialita sampai gimana banget lah. Gue simple lah orangnya, apa lagi di masa sekarang ya gue nggak mau juga, mendingan gue beli aja yang penting-penting buat gue dulu lah. Sekarang lu mau beli apa? Nggak bisa kemana-mana juga kan? Iya sih. Maksudnya gue nggak ada kejadian kayak corona gini pun gue juga nggak ada yang gimana banget. Gue bukan tipe yang orang show off punya masalahnya. Oke. Berarti gue bisa tarik ya. Pertama ya lu jangan terlalu milih-milih kerjaan. Kerja aja dulu. Yang penting lu bisa ngasilin dulu. Setelah lu bisa hasilkan, lu belajar caranya manage ya kan. Sebelum lu bisa manage uang gede, lu manage dulu uang yang ada lu punya dulu. Minimal lu tau lah posisi. Masa gini mungkin yang kadang-kadang orang suka mikir, tapi Vin gue duit cuma 2 juta doang, 3 juta invest mana ada rasanya sih. Iya betul. Cuma saya at least ya lu kan at least lu tahu nih, lu tahu posisi lu di mana sekarang. Ya lu hidup namanya proses lah, nggak mungkin lu tiba-tiba somebody give you this is 1 million for you, nggak mungkin lah, semua pasti butuh proses. Sambil dikumpulin lah ya. Iya. Gitu ya, itu ya long term mindset lah ya. Long term mindset lah, nggak ada yang short ya. I don't know ya, kalau ada yang short ya I don't know. Maksudnya jangan mungkin karena kita generasi yang kita kan sekarang generasi instan banget gak sih, everything instan, lu mau apa aja bisa langsung tap gitu kan. Sedangkan investment itu adalah kebalikannya dari itu gitu kan. Itu bukan instan gitu ya. Jadi mesti menurut gue semua butuh proses, nggak bisa proses, ya? You can rush thing, nggak bisa gitu, nggak bisa. Semua butuh proses. Mungkin kayak feels good ya ketika kayak gue ngomong sekarang, cuma ya gue ngerti di posisi lu. Anjir, udah ada jadi begini anjir. Iya, bener banget. Iya kan, ya gue ngerti banget ya, sampai sekarang jujur-jujuran aja. Gue juga masih merasa ada rasa kecil gitu, minder gitu ada. Gue juga sebenarnya masih ada. Cuma masa iya gue minder terus. At least maksudnya ya ngejar lah. Dan lu harus ada sense of pride meskipun lu kerja sama orang. Maksudnya lu masih kerja sama orang ya. At least ya lu tahu nih, gue kerja ini apa yang gue incar. Maksud gue adalah nih gue elaborate apa yang gue incar, karya. At least nih, memang lu gaji lu sucks. At least kalau lu udah berkarya something, atau nggak achieve something, misalnya kayak QS, kerjaan QS, quantity surveyor, lu bisa bikin programmable atau lu bisa selesaiin gitu satu bangunan gitu selesai. Itu karya man. Dan nggak bisa dibeli. Menurut gue yang kayak buat kita gini, mendingan ngincer itu dulu lah. Gak usah terlalu mikirin duit. Ya duit pikir, cuma maksudnya kalau bisa di yang kayak kita ini, udahlah pikirin karya dulu aja, banyakin karya. Itu sesuatu yang nggak bakal bisa duit gantikan. Kecuali kalau lu kalau itu beda sih. Oke. Berarti sama halnya dengan karir dan investment, harus goals oriented pastinya ya. Iyalah, nggak bisa lu cuma kayak kerja kayak robot, nggak bisa men. Oke. Nggak bisa. Ya ketika lu pindah nih, kan notabene pasti kita namanya manusia ya, nggak mungkin puas dong. Lu pasti mau, gimana nih cara supaya gue dapet duit lebih banyak lagi. Iya. Cuma buat skill dapet lebih banyak kan lu pasti otomatis skill lu apa yang menjustifikasi itu supaya orang ngasih lu duit segitu. Nah itulah di situ kenapa gue ngomong, ya mending lu banyakin karya dulu. At least karya-karya lu bisa lu jual. Nih lo, gue dulu pernah bikin ini lo, yang gue pernah bangun reputasi dong berarti. Betul, bangun reputasi sama ya ini. Jadi jelas gitu, lu nggak kayak jualan mimpi. Ini loh yang udah pernah gue kerjain, bukan mimpi. Emang udah gitu.
Oke. Menurut gue orang akan sangat membayar itu dibandingkan lu jualan mimpi. Oke. Tapi ya buat beneran yang kayak itu ya text time. Berarti itu sebenarnya in some way itu investasi juga, cuman bedanya itu investasi ke reputasi lu, portofolio lu, nama lu betul, gitu. Betul. Menurut gua sih yang penting buat kita tuh itu dulu deh. Oke. Sekarang orang mau bayar lu 2M, 3M. Ya justifikasinya apa bos? Mereka ngasih duit lu segitu, ya nggak? Ya ibaratnya lu jualan cilok. Nggak mungkin kan? Gue jual cilok lu, mana ciloknya? Lu minta duit. Mana ada yang mau ngasih lu duit? Nggak lu kasih ciloknya. Oke. Ya, ibaratnya lu mesti kasih nunjuk lah, jangan kayak mengide-gide gitu ya. Iya. Menurut gue sih percaya itu sih. Gitu. Oke, kalau dari gue sih kayaknya itu aja. Enggak, menurut gue sih bisa lah. Bisa ya? Ya sabar. Emang harus sabar, namanya proses kan. Iya. Nah, proses. Sebenarnya challenge buat gue sih, karena gue orangnya nggak begitu sabaran ya, tapi sama yang penting fokus. Iya. Ya mungkin ya dari kita kan ya bukan dari keluarga yang gimana banget. Ya yang kita bisa jual ya hardcore. Iya. Karya ya. Iya. Oke. Nah, ya itu sih kalau dari gue sih kayaknya udah terjawab semua ya. Yang gue mau nanyain semua sih sama lu. Terakhir banget nih. Ujangan apa yang mau lu kasih ke gue? Kan gue baru lulus nih. Ujangan apa nih yang mau lu kasih ke gue? Lu pengen kasih tahu apa ke gue gitu? Ya apa? Jangan ya. Iya. Jangan sih menurut gue fokus aja sama ya lu clear dulu lah. Lu explore terus. Explore terus sama jangan sombong sama orang. Oke. Serius, jangan sombong sama orang. Lu misalnya gini, mungkin ya gue di sini punya posisi, tapi gue at least in my mind ya, ketika gue sudah di depan gerbang di luar, gue sama derajatnya kayak lu, sama aja, gue sama-sama rakyat Indonesia. Makanya ya dunia nggak sekecil kantor. Jadi contoh nih misalnya lu dapat posisi bagus, terus you look down on somebody. Lu nggak tahu lu itu someday dia bisa jadi apa. Oke. Nggak tahu lu, nggak ada yang tahu lu. Oke. Ini sebenarnya kalau ditarik juga sebenarnya investment mindset juga nggak sih, karena ini kan lu membuka jalan lu untuk koneksi lu ke siapapun, lu nggak boleh milih-milih kan, lu temenan sama siapa aja, kenal sama siapa aja gitu. Rendah hati lah jadi orang, rendah hati ya, kalau bisa temenan gitu. Itu sih, you never know, tiba-tiba lu jadi gubernur, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, ya nggak? Oke. Mana ada yang tahu? Berarti sebenarnya investment tuh gini maksudnya luas banget ya. Betul, investment relationship kalau bahasa orang. Ya kalau lu relasi lu baik sama orang, at least sekarang mungkin posisi dia gitu si A, si B, si C masih rendah di bawah kita, tapi relasi kita sama dia baik, ya tiba-tiba kita butuh dia atau dia butuh kita, we never know. Kalau lu sering memperlakukan mereka jelek, emang mereka mau bantuin lu? Itu sih yang gue sering lihat dan dari awal pertama kerja sampai sekarang ya, menurut gue itu yang kadang-kadang most of people lupa how to treat people. Menurut gue itu memanusiakan manusia. Bijak banget ya gue ya. Di ganteng banget. Ya menurut gue kadang-kadang tuh orang suka jumawa, suka misalnya gue somebody lah. Oh iya. Mereka lupa ya dulu keluar gerbang lu sama aja sebenarnya. Ya tapi kan balik, ya lu never know. Oke. Tiba-tiba lu butuh dia, kalau hubungan lu jelek nggak bisa kan minta tolong. Oke. Gitu sih. Oke. Gila hari ini deep banget omongannya. Sangat relatable buat gue yang baru lulus. Jadi thank you masukan-masukannya semua. Semoga in the future
kita bisa ngomongin yang kayak gini lagi, mungkin dengan topik yang lebih bervariasi. Bisa. Makasih lo udah Thank you diundang sih, makasih banget ya. Ya, nggak apa-apa. Selamat sekali lagi. Welcome to playground. Thank you guys. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.